Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail huwa alladhi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa huwal qail alladhina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kita berada, seperti diketahui bahwa setiap yang berkehidupan, siapapun itu, baik manusia, hewan, tumbuhan, atau makhluk manapun, pasti akan menemui satu titik dalam akhir kehidupannya yang mengantarkan ia pada kematian, perpindahan pada alam berikutnya, dan pada titik puncaknya adalah menghadapi satu penentuan akhir, menghadap kepada Rabb yang tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempertanggungjawabkan seluruh tugas berkehidupan, misi yang diamanahkan, yang menentukan akhir tempat berkehidupan, apakah dengan rahmatnya ia mendapati surga, atau justru penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam hidupnya mengantarkan ia ke dalam nestapa neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam konteks ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran besar kepada kita, seperti disampaikan dalam Al-Quran surah Al-Mulk di ayat kedua itu, bahwa huwallazi khalaqal mauta wal hayah, dialah Allah yang mencipta kematian juga kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuan semua itu untuk menguji kita, belajar dari kematian seseorang, bahkan juga belajar dari matinya hewan, matinya tumbuhan, matinya benda-benda bernyawa, makhluk yang bernyawa, juga kehidupan yang dialami oleh seseorang, kehidupan yang dialami oleh makhluk lainnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk belajar dari semua itu bagaimana kita menyiapkan bekal-bekal terbaik sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku, kita ketahui bersama banyak berita yang sangat mudah untuk diakses dan beredar di sekitaran kita, bahwa seorang pemimpin dari kalangan pejuang di masa kini yang berasal dari Palestina, yang dengan selalu gigih luar biasa mempertahankan kedaulatan negerinya, kehormatan Al-Quds, penjagaan terhadap Masjid Al-Aqsa, dan seluruh detik nafas kehidupannya didedikasikan untuk berjuang guna mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Ismail Haniyeh yang syahid dalam satu misi yang suci, misi yang utama dalam rangka menjaga bukan hanya kedaulatan negerinya, tapi ia berupaya untuk beribadah, mempertahankan nilai kemuliaan Al-Quds Syarif dan juga Masjid Al-Aqsa dalam seluruh etapa kehidupannya. Bahkan yang paling menarik, ia juga membersamai sebagian, atau bisa dikatakan hampir seluruh anggota keluarganya yang telah mendahului beliau syahid menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu keluarga inti, bahkan anaknya, bahkan cucunya, juga kerabat-kerabatnya, hingga orang-orang terdekatnya. Ada hal-hal yang tentunya kita bisa banyak pelajari dari kejadian yang Allah tampilkan beberapa waktu ke belakang ini mengiringi kesyahidan beliau. Kita tidak bisa pungkiri bahwa sekalipun tidak ada sebab-sebab yang terjadi, apakah entah itu terkena roket ataupun yang lainnya, bila telah tiba ajalnya tentu ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang dimintakan oleh Al-Quran supaya kita belajar dari sebab bagaimana seseorang bisa meninggal, bagaimana seseorang mempersiapkan wafatnya, itulah yang menjadikan kita termotivasi untuk belajar, untuk mendalami, sehingga mampu menyiapkan keadaan diri kita sebelum berpulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu kapan kita wafat, di mana kita akan meninggal, dalam keadaan apa kita wafat, tapi setidaknya persiapan diri kita, pembekalan terhadap diri kita,
itu akan memberikan kepercayaan diri lebih dan persiapan yang matang sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok pejuang ini sangat luar biasa, mengisi hari-harinya dengan meningkatkan ibadah, menghafal Al-Quran, bahkan persiapan untuk menjemput ajalnya pun ia telah ulang-ulang dalam salawatnya, salat-salat hariannya, bahkan dalam salat berjamaahnya. Betapa viral tersebar di antara bacaan yang beliau bacakan saat memimpin salat berjamaah itu, bagaimana beliau menegaskan cita-cita tertingginya untuk menjadi bagian dari seorang syuhada dengan membacakan Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 setidaknya sampai 171. Itu motivasi yang sangat dalam, dipersiapkan jauh-jauh hari, sehingga apapun yang dimintakan, didoakan, diisi dengan perjuangan yang hakiki dan terhormat ketika pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua membahas tentangnya, baik kawan juga lawannya, semua berusaha untuk mendoakannya, semua ingin mengantarkan kepergiannya, bahkan tidak sedikit yang ingin menyolatkannya. Untuk itu, teman-teman sekalian, dalam hal ini yang perlu dipertanyakan pada kita semua, saat orang-orang baik ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyiapkan dirinya, mengisi hari-hari di dunianya dengan menyadari tugas kehidupannya, amanah yang dititipkan kepadanya untuk mencari bekal pulang menghadap Allah, maka siapa kita yang sampai saat ini kadang masih berlomba mencari popularitas, berlomba mencari kedudukan, berlomba memperbanyak harta, tanpa kita sadar untuk menjadikan perlombaan itu guna meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah di antara kita yang berlomba mendapatkan kedudukan untuk menjadikan kedudukan itu sebagai perantara membangun kemaslahatan, melayani banyak orang dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapakah di antara kita yang berlomba mengumpulkan harta untuk bisa berzakat, berinfak, berderma dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapakah di antara kita yang mengumpulkan pengetahuan untuk mengajarkannya kembali sehingga bermanfaat dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sungguh pelajaran besar dari seorang sosok Ismail Haniyeh. Selesai tugasnya, ia kembali kepada Allah dalam keadaan yang sangat terhormat, dalam keadaan yang sangat mulia, dan dalam keadaan menyatukan seluruh faksi dan elemen di Palestina untuk bersatu mencapai kemerdekaan yang didambakan, menjaga Al-Aqsa dengan penuh kemuliaan, dan memberikan motivasi yang kuat setidaknya untuk seluruh muslim di dunia ini bagaimana menyiapkan cara pulang yang baik untuk kembali kepada Allah dalam kemuliaan. Ish karimah au mut syahidah, hidup dalam keadaan yang terhormat dan wafat dalam keadaan yang dimuliakan. Teman-teman, kesepakatan Beijing yang telah berlangsung dari 14 faksi setidaknya di Palestina menyatukan berbagai harapan, keinginan, kekuatan, dan seorang Ismail Haniyeh terlibat di dalamnya. Banyak tinjauan orang bicara tentang politika, tentang aspek geostrategis atau lain-lainnya, tapi pelajaran terbesar bagi kita, sekali lagi, setidaknya bagi seorang muslim, bagaimana menjadikan sisa hidup kita untuk berjuang menebar kemuliaan, kebaikan, persatuan, dan menjadikan itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pelajaran yang kedua yang tidak kalah penting adalah bagaimana seorang muslim dididik untuk mencintai negerinya, menjaga kedaulatannya dalam rangka menegakkan nilai-nilai ibadah yang diamanahkan Allah kepadanya. Kita sebagai orang Indonesia, cintai negeri ini, makmurkan negeri ini, sayangi negeri ini, dan niatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang orang tua kita ajarkan sejak dulu. Maka mari kita bangun negeri ini dengan baik, mari kita jaga dengan baik, mari kita bersatu, jaga kerukunan, jaga kekuatan, seperti Ismail Haniyeh menginspirasi kita sampai pulangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa darah lagi orang Palestina yang dibutuhkan untuk menyatukan orang Islam dan memberikan pemahaman tentang pentingnya Al-Aqsa? Berapa tangis lagi yang dibutuhkan dari anak-anak Palestina untuk memberikan kesadaran kepada kita bahwa keburukan itu tampak buruknya, kezaliman itu tampak zalimnya. Apakah penting saat ini kita masih berdebat untuk bisa mencari kebenaran yang sudah jelas atau menetapkan hukuman bagi keburukan yang sudah jelas? Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau telah datang kebaikan, keburukan akan hilang, dan fitrah keburukan itu siogianya dan seharusnya ia tenggelam. Untuk itu, pelajaran yang terakhir, yang paling besar untuk kita semua,
berubahlah menjadi lebih baik, berupaya meninggalkan yang salah untuk menjadi lebih saleh, dan semoga Allah meridhai kita semua dalam kebaikan. Selamat jalan Ismail Haniyeh, pemimpin para pejuang di era kini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan cahaya di alam kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perhimpunan bersama keluarga dengan lebih istimewa seperti yang Allah janjikan lewat ayat-ayat yang sering kau bacakan. Dan lebih daripada itu, semoga spirit kehidupanmu senantiasa menyatukan para pejuang-pejuang lainnya untuk membangun tekad yang bulat dalam rangka menjaga nilai izzah al-Islam wal muslimin. Semoga Allah memuliakan kita semua, dan mari kita doakan untuk beliau segala kebaikan yang insya Allah menambah kehormatan dan kemuliaan beliau. Kita doakan dengan baik, kita berkontribusi untuk menyebarkan maghrib, dan semoga kita pun kelak dimuliakan oleh Allah dengan kebaikan. Doakan untuk Indonesia, untuk Ismail Haniyeh, keluarga yang terhormat, dan seluruh bangsa Palestina. Hidayat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.